kalau dulu zaman saya di awal kerja, banyak persepsi yang melihat HR itu kayak sebagai polisi gitu. Jadi kayak takut ya, rasanya kayak ketemu HR tuh takut gitu. Nah padahal kita tuh harus membuat HR tuh sebagai partner sebenarnya gitu. Ada cerita para puan. Menurut Ikigai, sebuah filosofi dari Jepang, dalam hidup itu kita harus bisa memberi makna untuk orang lain. Dan hal ini adalah sesuatu yang sangat dipercayai oleh Flavia Sukit, seorang organizational psychologist. Flavia sempat terasing, bangun, lalu jatuh lagi karena penyakit yang dideritanya. Tetapi nyatanya hal itu tidak membuat semangat ibu dengan satu anak ini pupus. Dia tidak menyerah. Dia terus bermimpi dan percaya bahwa suatu saat dia pun bisa memberi makna untuk orang lain. Lalu bagaimana cerita perjalanan Flavia Sukit dalam memberi makna dalam hidup orang lain? Bagaimana juga tanggapannya sebagai seorang praktisi HR melihat fenomena layoff yang terjadi? Kita simak langsung aja dan kita tanya-tanya langsung saja orangnya. Hai Mbak Flavia. Halo. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kabarnya baik. Oh, gitu kan, sehat. Mbak Flavia, aku panggil Mbak Fla. Apa aja? Oke. Iya. Mbak, kalau misalnya ngelihat kan orang HR nih ya gitu. Jadi kita juga melihat nih kiranya ceritanya kayak CV-nya Mbak Fla gitu ya. Dikepoin ya. Dikepoin. Nah, tertulis di situ jurusannya tuh jurusan psikologi. Lalu dengan mudah kan kita bisa kayak orang HR emang jurusannya psikologi nih gitu. Tapi ternyata waktu muda pun memang udah tertarik dengan kayak organisasi perusahaan sampai mau berkarir di situ kah? Karena sebenarnya kan jurusan psikologi juga bisa kemana aja gitu ya. Kenapa ketertarikannya ke perusahaan dan organisasi dan people gitu sih? Nah itu sebenarnya pas kuliah sih, jadi mungkin sebelumnya itu saya nggak kepikiran sebenarnya Mbak mau masuk jurusan psikologi gitu. Jadi biasa waktu masih SMA gitu pengennya masuknya science, pengen masuk kedokteran kok mahal gitu ya. Iya. Kemudian ngelihat list jurusan, kayaknya psikologi menarik nih, belajar soal human behavior gitu. Nah pas terjun ke jurusan psikologi ternyata subfield-nya tuh banyak banget. Jadi ada klinis, ada anak, ada pendidikan, dan ada organisasi gitu. Nah somehow ketika kuliah merasa yang di organisasi dan industri ini lebih ada sisi strategiknya gitu ya. Kalau misalnya klinis kan benar-benar ngomongin soal belajar soal abnormalitas, gangguan. Kok kayaknya saya juga nggak kuat nih mentalnya. Oh gitu ya, oke. Kemudian pas belajar jurusan yang lebih ke industri dan organisasi, kayaknya lebih ada ketertarikan di sana karena talking about people juga kan, learn about human behavior tapi at workplace gitu. Nah dari situ ngambil masternya, fokusnya di industrial and organizational psychologist gitu. Mbak boleh jelasin nggak sih bagi kami yang kayak ini apa nih namanya gitu ya? Kayak memang kalau industrial and organizational psychology pada dasarnya memang mempelajari kayak perusahaan, organisasi, lalu ada psikologi di dalamnya. Psikologi kayak apa sih sebenarnya yang ada dalam organisasi dan industri gitu? Karena kayak memang kurang awam ya. Kebanyakan mungkin orang awam taunya psikolog itu klinis atau anak lah paling enggak. Kalau mau konseling ke psikolog gitu. Betul. Nah kalau di industrial and organizational psychologist itu memang mungkin kalau di orang awam lebih hafalnya seputar HR ya. Jadi kita belajar soal bagaimana sih mengelola orang-orang di sebuah organisasi gitu. Di sebuah komunitas perusahaan. Nah, jadi yang dipelajari misalnya ada tentang rekrutmen, kemudian training and development, terus gimana bikin orang-orang betah. Orang-orang betah. Ya kan sekarang lagi hype juga ya soal mental health and employee well-being gitu. Bagaimana orang-orang itu bisa engage di perusahaannya dan bagaimana perusahaan juga bisa bangun culture. Jadi kita belajar untuk jadi mediator juga ya, jadi penengah antara manajemen dan employee gitu. Nah tapi apakah itu memang masuk dalam rencana karir dari sejak muda gitu? Jadi saya A1 ngambil ini, lalu nanti apakah waktu itu sempat masuk ke dunia kerja dulu baru akhirnya
oh sepertinya saya mau dalamin S2-nya ini. Career journey-nya Mbak Flo waktu itu gimana? Sebenarnya waktu saat masih S1 nggak kepikiran sih buat jadi HR gitu ya. Jadi memang pas kuliah udah di semester akhir ngambil penjurusan yang lebih spesifik, baru habis itu ngambil S2. Jadi saya langsung Mbak. Jadi dari S1 saya langsung ambil master. Karena untuk kuliah psikolog itu kan harus full time gitu. Karena kami juga ada profesinya. Harus ada profesinya. Nah, dari itu memang dari kuliah sempat kerja praktek juga ya. Kayaknya seru nih di organisasi, di perusahaan, karena ternyata ngelola manusia tuh nggak harus quote and quote terkait dengan abnormalitas doang gitu, atau terkait mental disorder doang. Ternyata juga bisa kok yang objektifnya kan kalau di organisasi atau perusahaan kan lebih membuat orang tuh lebih produktif, bagaimana the way of work-nya lebih, culture-nya lebih sehat dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada rencana sih, tapi mungkin lebih ke udah mau lulus terus ya udah saya ngambil master, terus ternyata oke banget nih pas S2 ya. Terutama pas S2 saya ngerasa klop banget, dan pas praktek kerja juga seneng kan, melakukan assessment, kemudian ada konseling juga tapi lebih ke konseling karyawan, kemudian bantu perusahaan untuk mengembangkan culture yang lebih sehat. Nah itu jadinya ya udah jadinya fokus, dan memang sampai saat ini ya passionnya di sana gitu. Tapi aku jadi penasaran deh, gara-gara nyebut kata abnormalitas ya. Emang dalam dunia ke-HR-an tidak pernah menemukan abnormalitas apapun? Ini agak menarik tuh. Ada. Ya mungkin ada, tapi pasti angkanya tidak sebanyak kalau teman-teman di psikolog klinis ya. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal abnormalitas kan memang normal dan abnormal tuh ada sebuah spektrum ya Mbak ya. Jadi bukan yang ekstrem kiri dan ekstrem kanan gitu, tapi mungkin chance-nya tidak sebesar ketika teman-teman psikolog klinis gitu. Maksudnya di perusahaan kan ya mungkin ada 1-2, tapi kan jarang banget misalnya ada kasus-kasus let's say kayak bipolar atau ya mungkin ada depresi, kecemasan. Jadi kasus-kasusnya lebih ringan gitu lah ya. Nah, pas pertama kali praktek kerja, berarti udah langsung ke perusahaan. Langsung ke perusahaan. Nah, itu berarti adalah kali pertama akhirnya memang bertindak di posisi HR. Betul. Itu kayak apa Mbak ceritanya ketika akhirnya masuk ke dunia HR? Apakah semuanya sesuai dengan ekspektasi? Oh ya emang aku mau masuknya ke sini dan memang ini yang udah ku bayangkan gitu ya. Kayak apa tuh perjalanannya? Jadi pas memulai karir sebagai HR itu awalnya saya sebagai freelance asesor. Gitu. Jadi saya bantu perusahaan-perusahaan dan kebanyakan BUMN ya untuk biasanya mengakses untuk program manajemen trainee mereka gitu ya. Nah dari situ menarik juga nih jadi asesor, jadi recruiter. Nah kemudian ketika terjun ke dalam perusahaan ternyata diberi kepercayaan untuk megang scope yang lebih besar gitu. Jadi bukan hanya rekrutmen, tapi bangun sistem, bangun sistem, bangun culture dan sebagainya. Nah di situ ngerasa cukup challenging dan ternyata mungkin lebih gampang ngerekrut orang ya. Daripada ngurusin sistem karena stakeholdernya banyak banget kan Mbak. Kita harus berpikir dari sisi angle-nya dari manajemen, kemudian angle dari teman-teman employee juga gitu. Jadi kayak harus jadi penengah gitu kan. Dan ternyata apa yang dipelajari di kuliah ya mungkin teorinya oke lah gitu, tapi at the end prakteknya itu ternyata lebih banyak jadi mediator dan membuat sebuah sistem nggak bisa teori doang gitu. Misalnya kayak membuat KPI gitu ya Mbak. KPI ya. Orang kan kayak udah KPI gitu. Tapi kan ternyata it's not that easy gitu kan. Bukan hanya kita membuat sistemnya, tapi juga bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya juga kan tentunya ke teman-teman employee supaya mudah diterima dan sebagainya. Karena kalau dulu zaman saya di awal kerja banyak persepsi yang melihat HR itu kayak sebagai polisi gitu. Jadi kayak takut ya, rasanya kayak ketemu HR tuh takut gitu. Nah padahal kita tuh harus membuat HR tuh sebagai partner sebenarnya gitu, bisa mengakomodir mereka. Nah ya salah satu challenge-nya itu sih Mbak. Jadi bagaimana membuat teman-teman di perusahaan tuh juga melihat HR tuh partner gitu, bukan polisi. Kalau bicara soal akhirnya masuk ke dalam dunia kerja gitu ya, berarti kan bekerja waktu itu untuk
untuk orang lain, untuk suatu perusahaan, untuk membangun sistem dan kulturnya mereka. Berapa lama Mbak kerja? Dari 2013 2014 sampai 2019 6 sampai 7 tahun ya. 6 sampai 7 tahun. Akhirnya kan membuka perusahaan sendiri ya. Ikigai Consulting. Apa yang akhirnya men-trigger, aduh kayaknya jangan aduh lah ya. Kayaknya saya mau buka sendiri deh gitu. Apa yang akhirnya mendorong untuk melakukan itu ya? Sebab banyak kali teman-teman HR itu memang biasanya cukup lama tuh ada di dalam berkecimpung dalam perusahaan gitu. Enggak banyak yang akhirnya buka sendiri. Iya, mungkin saya bisa bilang itu adalah opportunity ya Mbak. Jadi di awal juga gitu tuh. Jadi waktu kuliah S2, pengen deh someday gue punya konsultan sendiri gitu. Pas kerja di perusahaan, wah it's not that easy ya. Ternyata jadi memilih untuk ya udah berkarir di perusahaan aja gitu. Nah, tapi karena ada personal matters, bucin enggak. Itu jadi saya harus psikologi berbeda. Iya, psikologi berbeda ya. Jadi saya ikut suami saya gitu, karena suami saya dipindahin jadi regional manager di Jawa Tengah gitu kan, dan kebetulan kantornya di Semarang. Jadi ya udah saya pindah tuh, dan waktu itu kan before COVID ya. Jadi belum ada tuh yang namanya remote working ya Mbak ya. Jadi ya udah pilihannya harus resign. Ya saya memutuskan untuk resign, start from zero di Semarang gitu. Jadi di situ juga bisa dibilang no networking, no friends gitu. Jadi di situ ya memulai dari awal. Saya sebagai freelance, awalnya saya juga sebagai freelance, saya cari kenalan teman yang punya biro psikologi, saya minta kenalin lah teman-teman Jakarta ada nggak punya kenalan teman di Semarang. Saya jadi freelance dulu tuh Mbak, bantu-bantuin di situ, kemudian dapat opportunity untuk bantu 1-2 perusahaan lokal gitu untuk ngembangin HR-nya. Nah dari situ akhirnya berkembang jadi Ikigai Consulting gitu. Jadi berbuah dari freelance dulu sebenarnya. Tapi ada cerita katanya sempat juga ingin mau jadi dosen. Oh iya benar. Nah itu pertanyaan yang menarik. Jadi waktu itu saya mikirnya kan saya pindah ke Semarang. Ya udah deh saya mau jadi a good housewife. Terus biar ada activity ya udah saya jadi dosen aja. Saya ngelamar gitu. Dan saya berpikir background saya ya cukup oke lah. Kan saya praktisi juga ya Mbak ya. Maksudnya bisa memberikan warna baru untuk teman-teman di kampus gitu. Tapi ternyata ditolak. Karena dengan alasan saya nggak punya pengalaman jadi dosen gitu. Dan dulu mungkin belum ada zaman dosen praktisi ya Mbak ya gitu. Jadi ternyata tidak semudah itu. Jadi dosen ternyata kan punya jalur karir yang berbeda gitu ya, punya layer-layernya juga. Nah, dari situ ya udah pupus harapan jadi dosen, akhirnya saya memilih jadi freelance gitu. Mbak Fla ini aku jadi agak penasaran deh ya. Jadi kita bilang dulu ya. Kalau HR itu kan salah satu hal yang ada dalam tanggung jawabnya juga ada yang melakukan rekrutmen. Iya betul. Terus kalau dari ceritanya Mbak Fla pernah mencoba mau jadi dosen, melamar lah ya. Lalu akhirnya ditolak. Itu kan sebuah proses rekrutmen in itself ya. Yes, exactly. Untuk seorang HR gitu ya. Iya benar. Penasaran sih untuk seorang HR. Itu ditolak ya. Iya, menemukan kayak gitu ditolak terus yang kayak apakah kayaknya aku udah cukup prepare deh. Kayaknya I know how this works. Yes, exactly. Nah, tapi menarik adalah saya baru ngirimin CV aja ditolak. Kok bisa gitu ya ternyata ya? Karena ternyata portofolio saya nggak ada. Mereka mungkin mencari yang tadi itu ya? Mencari yang experience-nya sebagai dosen gitu. Jadi mereka just bilang kayak ya kamu belum ada pengalaman jadi dosen, tapi kalau kita ada kebutuhan we will reach you out gitu. Nah, tapi kan nggak dipanggil sampai sekarang. Iya. Tapi pasti kan Mbak melakukan riset juga ya sebelumnya. Iya betul, karena apa aja sih yang dibutuhkan betul gitu. Yes. Nah saya kan juga dulu pas di Jakarta sebelum itu juga beberapa kali kan bantu-bantu ngajar juga. Nah kurang mereka. Iya, kalau di Jakarta kan memang sering manggil dosen praktisi ya. Nah saya pikir it will same gitu, ternyata different gitu. Itu sebuah sebuah plot twist ya untuk seorang HR. Iya ya. Tapi tuh ada takeaway-nya nggak sih Mbak dari situ yang mungkin akhirnya buat kedepannya akhirnya kayak aku udah pernah mengalami aku juga HR pernah juga loh ditolak kerja. Itu menjadi sesuatu yang
memperkaya Mbak Fla nggak sih? Atau itu kayak itu satu momen yang ntar I'll do better, atau akhirnya aku akan cari yang lain. Ada yang memperkaya nggak sih dari pengalaman itu? Yang pasti waktu itu cukup kaget juga ya pas ditolak jadi dosen gitu ya. Terus saya coba cari tahu sih. Mungkin waktu itu saya juga kurang research ya. Ternyata mungkin di Jakarta dan di kota lain tuh berbeda gitu kan. Setiap universitas juga punya requirement dan standarnya gitu. Dan di situ saya belajar bahwa memang setiap industri itu benar-benar beda. Karena dulu kan saya juga nggak pernah handle universitas atau kampus gitu ya. Jadi benar-benar di corporate. Yang saya pikir ya mungkin kurang lebih sama, ternyata berbeda gitu. Dari situ ya belajar untuk ya mungkin next time lebih cari tahu lagi sebenarnya kebutuhannya mereka seperti apa. Jadi kita nggak salah untuk melamar pekerjaan. Kan sekarang juga banyak ya Mbak, kayak ya udah sebar CV aja dulu gitu. Betul, tanpa kita cari tahu sebenarnya mereka butuh apa enggak. Nah, itu mungkin saya juga belajar dari kesalahan gitu ya. Ya udah saya ngasih CV aja dulu gitu. Tanpa mungkin saya craft sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Ini adalah sebuah tip yang sangat bagus. Tapi nanti saya mau kulik lebih dalam tuh soal tips-tips itu ya. Karena pasti di luar sana banyak yang pengen tahu dan lagi banyak mengalami momen itu juga. Tapi kalau soal Ikigai Consultingnya sendiri yang akhirnya Mbak bangun, jelasin dong Mbak, sebenarnya Ikigai itu apa sih? Kan di Instagram juga suka cerita ya, ceritain lagi dong Ikigai. Ikigai itu kan filosofi dari Jepang ya, ada bukunya tentang a reason for being gitu ya, bagaimana kita hidup tuh harus menemukan makna atau tujuan gitu ya, Mbak Indi. Nah, dan itu menginspirasi saya sebenarnya dari buku tersebut untuk membuat Ikigai Consulting, karena waktu saya transisi dari Jakarta ke Semarang tuh saya bisa dibilang mengalami career crisis mungkin gitu ya. Saya merasa bahwa waktu itu di Jakarta karir saya udah bagus, saya harus start dari awal lagi, dan ternyata ekosistemnya atau environmentnya benar-benar beda banget dengan ekspektasi saya gitu. Nah, ketika saya menemukan buku tersebut, buku Ikigai, ternyata itu mengubah sudut pandang saya gitu tentang karir. Karir tuh bukan soal your achievement gitu kan. Lu dapat berapa, lu dapat posisi apa, tapi more than that gitu. Kalau kamu punya purpose, sebenarnya kamu akan bisa menemukan benang merahnya kok karir kamu tuh ke arah mana gitu. Makanya salah satu elemen dari Ikigai kan adalah tentang impact ya, tentang purpose kita sendiri. Nah, dari situ itu juga menginspirasi saya bahwa sebenarnya kerja tuh nggak mesti kantoran, nggak mesti soal jabatan gitu ya. Jadi as long saya punya purpose dan saya bisa fokus dengan purpose itu, any kind of job will do gitu. Any kind of role will do gitu. Nah, dari situ menginspirasi Ikigai Consulting juga untuk membantu perusahaan dan individu di dalamnya untuk menemukan purpose itu sebenarnya, kayak menemukan tujuan kerja itu sebenarnya apa. Kerja itu tidak hanya soal uang atau posisi atau jabatan, tapi sebenarnya purpose apa sih yang bisa kamu ambil untuk building your career portfolio. Karena kan karir sebenarnya sekarang juga banyak yang istilahnya side hustle ya Mbak. Jadi karir tuh luas banget gitu. Bahkan kita mungkin bisa berkarir di luar dari perusahaan kita lebih baik gitu. Misalnya ikut komunitas, ada opportunity di sana, atau kita bisa mungkin berkontribusi ke komunitas, ke kampus dan sebagainya gitu. Karena seringkali orang menganggap karir itu, betul yang kata Mbak Fla tadi ya, ada dalam struktur organisasi entah perusahaan atau lembaga yang besar, ada jabatannya, ada path-nya, itu namanya karir. Betul. Ada profesi, ada apa, itu karir. Tapi kadang-kala memang ketika misalnya tergabung dalam satu komunitas, membangun komunitas, tidak banyak orang menyebut itu adalah karir. Kayak harus masuk dalam norma organisasi yang ini baru karir. Betul. Kalau orang lain ya itu cuman kegiatan aja. Gitu. Set activity gitu set activity. Kalau dari pengalamannya Mbak, ya kan Mbak juga cerita pindah ke luar kota, ikut suami. Aku mau cari kerjaan deh ya, ngisi waktu. Seringkali kan tanpa being judging ya, tapi seringkali perempuan itu ada dalam perjalanan hidup yang kayak gitu ya Mbak. Kalau soal pekerjaan gitu.
seringkali bahkan juga banyak perempuan nggak bilang bahwa dia punya karir. Padahal kalau dari penjelasannya Mbak, loh sebenarnya bisa aja loh dia punya karir. Iya betul banget. Ini sebenarnya relate ke visi misi kami, tapi mungkin lebih untuk internal ya. Jadi sekarang tuh around 80 to 90% of Ikigai Consulting itu women gitu. Wow. Ya, bahkan termasuk asosiat atau expertnya gitu. Jadi saya merasa bahwa sebenarnya saya juga terinspirasi dari kata-kata Mbak Najwa Shihab ya, bahwa perempuan tuh tidak harus memilih antara keluarga dan karir, we can have both gitu. Nah, itu juga yang salah satu visi misi di Ikigai Consulting sih. Jadi kami itu punya konsultan tuh kebanyakan working mom gitu ya, working mom yang mereka memilih untuk resign dari pekerjaan karena mereka mikirnya mau ngurus anak gitu ya, Mbak. Dan mungkin kalau ke kantor mereka harus spend too much time, betul. Dan mereka lagi cari pekerjaan yang bisa membuat mereka lebih fleksibel. Nah, kita coba trying to accommodate them gitu. Jadi sekarang banyak asosiat, banyak konsultan yang di Ikigai Consulting, mereka itu bisa kerja dari rumah, mungkin mereka sesekali visit klien, jadi mereka tetap bisa berdaya walaupun mereka juga di rumah gitu. Dan sebenarnya experience mereka kan wow, maksudnya mereka juga sebelum menikah mereka juga kerja di perusahaan, karir mereka juga bagus, dan sayang banget sebenarnya kalau tidak diberdayakan gitu ya, Mbak. Itu salah satu hal yang mendorong bahwa Ikigai Consulting itu 80-90% aja perempuan. Apakah itu memang by design atau itu accidentally, wow ternyata akhirnya banyak perempuan nih gitu ya. Itu memang secara sadar Mbak mau bikin Ikigai itu terbentuk seperti itu untuk empower, supporting perempuan yang lain dengan cara seperti itu, ataukah memang wah ternyata yang tertarik akhirnya memang jadinya lebih banyak sevisi sama Mbak. Mungkin kayak law of attraction gitu ya. Jadi sebenarnya enggak sih, saya juga open banget kalau misalnya ada tim yang laki-laki gitu ya. Kami juga punya tim yang laki-laki dan konsultan juga ada yang laki-laki gitu. Tapi somehow memang ternyata lebih banyak perempuan gitu, dan mungkin banyak perempuan yang di kondisi seperti itu ya, Mbak. Maksudnya kalau laki-laki kan mungkin lebih punya freedom untuk kerja full time dan sebagainya, sementara perempuan kan mungkin ada kewajiban untuk di rumah dan sebagainya. Jadi kebutuhannya mungkin lebih ke situ ya, lebih banyak perempuan untuk mencari pekerjaan apa yang mungkin membuat saya bisa tetap bekerja tapi juga bisa sambil ngurusin anak gitu. Nggak bisa. 3 bulan tuh jarang banget. Jadi project-project kami itu mungkin paling cepat tahunan. Wow, untuk satu project ya? Satu project ya. Kalau yang skupnya dari bikin sistem ya, kecuali kalau misalnya kan juga ada project-project yang one hit and run, misalnya training gitu ya. Mereka udah punya HR, mereka just butuh pembicara, narasumber. Nah itu mungkin akan lebih cepat gitu. Tapi kalau untuk project yang memang kita bantu untuk bikin HR sistemnya, itu panjang banget.